Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya ucapkan hormat kepada Bapak dosen Tirta Adi Kusuma sebagai dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan dan teman-teman yang berbahagia yang telah hadir dalam pertemuan Zoom kali ini. Perkenalkan, saya Putri Jasmine Ramadhani dari kelas keperawatan 1A dengan NIM 2204385. Di sini saya bersama kelompok 3 yang akan membahas tentang konsep komunikasi efektif. Saya akan sebutkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Naura Almagfira dengan NIM 2201420. Lalu ada Karunia Nurbani Asi dengan NIM 2204233 dan Nazara Amani dengan NIM 2204632. Untuk pemateri pertama akan dipaparkan oleh Karunia Nurbani Asi. Dipersilakan untuk Karunia. Baik, terima kasih kepada Putri Yasmin. Di sini saya akan memberikan pengertian mengenai komunikasi secara umum. Pengertian komunikasi ini memiliki beberapa sumber atau beberapa versi, dan yang pertama itu menurut bahasa. Menurut bahasa, komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan, dan atau yang lainnya adalah communis, atau itu adalah merupakan makna umumnya. Nah, makna dari menyampaikan ini adalah konteks di mana orang ini melakukan kegiatan yang diisi oleh pembagian ilmu, seperti membagi pola pikir, pendapat, dan hal-hal yang menurut kita wajar atau tidak wajar. Berikutnya adalah pengertian komunikasi secara umum adalah interaksi dalam konteks sosial yang melibatkan pengirim atau disebut juga dengan source dan penerima dan adanya pertukaran sinyal berupa grafis, verbal, gestural, maupun visual. Berikutnya, menurut Giffin dan Patton pada tahun 1976, komunikasi merupakan proses penciptaan makna dan pemberian makna. Hal ini adalah pertukaran ide dan interaksi di antara anggota kelompok. Berikutnya, menurut Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English tahun 2004, menjabarkan bahwa komunikasi merupakan aktivitas atau proses mengungkapkan ide dan perasaan, atau memberikan informasi kepada orang lain. Berikutnya, menurut Galvin, Dixon, and Morrow tahun 2006, menyampaikan bahwa komunikasi bersifat sistemik karena terjadi dalam suatu sistem yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Berikutnya, menurut umum kembali, komunikasi ini merupakan penekanan simbol yang meliputi semua bahasa dan perilaku nonverbal, serta seni dan juga musik. Hal apapun yang secara abstrak dapat menjadi sebuah simbol. Sebagai contoh, kita mungkin melambangkan acungan ibu jari sebagai tanda persetujuan dari seseorang. Nah, komunikasi ini memiliki nilai-nilai. Yang pertama adalah identitas pribadi dan kesehatan. Menurut pendapat George Herbert Mead tahun 1934 yang dikutip dalam Communication in Our Lives halaman 4, adalah manusia mendapatkan identitas pribadi ketika berkomunikasi. Kemudian nilai dalam hubungan, di mana manusia itu saling berhubungan dan komunikasi itu merupakan jalan yang paling utama untuk menghubungkannya. Itu menurut Daniel Goleman tahun 2007. Kemudian ada nilai profesional di mana komunikasi ini merupakan kunci utama dari sebuah kesuksesan perusahaan. Lalu ada nilai kebudayaan, di mana kita memerlukan keterampilan dalam mengekspresikan sudut pandang kita dan bagaimana cara menanggapi pendapat orang lain. Mengingat bahwa kebudayaan di negara Indonesia utamanya memiliki keberagaman. Komunikasi ini juga memiliki 5 jenis. Yang pertama adalah komunikasi verbal, di mana komunikasi ini menggunakan kata-kata, termasuk suara, bahasa, dan cara berbicara. Berbicara ini merupakan cara berkomunikasi yang efektif. Lalu yang kedua ada komunikasi nonverbal, di mana penyampaian makna komunikasi ini dibentuk dalam pesan yang non-kata, di mana memanfaatkan seperti komunikasi fisik, nada suara, sentuhan, bau, dan gerak tubuh. Lalu ada komunikasi tertulis, di mana komunikasi tertulis ini contohnya seperti email atau untuk zaman sekarang ada WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kemudian ada komunikasi visual, di mana tampilan visual ini berupa informasi seperti topografi, fotografi, rambu, kode lalu lintas, simbol, dan juga desain. Dan yang terakhir adalah komunikasi massa, di mana sumbernya itu dari sebuah kelompok atau audiens yang sangat besar dan lebih dari dua. Pesan yang dikirim tidak terbatas pada satu atau dua orang saja, seperti pada jenis komunikasi interpersonal.
Kemudian akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Karunia. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengertian komunikasi interpersonal. Untuk pengertiannya sendiri, komunikasi interpersonal itu adalah pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, keluarga, organisasi, sosial, nasional, dan internasional antara dua orang yang berada di tempat yang sama. Berdasarkan pendapat dari Tarnholm dan Jensen tahun 2008, komunikasi interpersonal itu mengacu pada komunikasi diadik di mana dua individu berbagi peran mengirim dan menerima menjadi terhubung melalui aktivitas bersama untuk menciptakan makna. Selanjutnya, selanjutnya ada tiga definisi populer dari komunikasi interpersonal. Yang pertama ada perspektif situasi. Perspektif situasional ini mengarah pada penelitian tentang cara faktor konseptual, terutama fitur dari pengaturan fisik, mempengaruhi proses dan hasil interaksi. Miller tahun 1990 berpendapat bahwa perspektif situasional ini adalah perspektif substansif, pertama tentang sifat komunikasi interpersonal yang muncul mungkin pada akhir 1960-an dan merupakan sudut pandang paling berpengaruh pada komunikasi interpersonal sampai setidaknya pertengahan 1970-an. Meski cukup berpengaruh, asal muasal pendekatan situasional ini tidak begitu jelas. Perspektif situasional ini membedakan jenis komunikasi berdasarkan fitur konteks komunikatif. Yang paling penting termasuk jumlah komunikator, kedekatan fisik komunikator tersebut, ketersediaan saluran sensorik atau komunikasi, dan kedekatan umpan balik yang diterima oleh komunikator. Selanjutnya yang kedua ada perspektif pembangunan. Perspektif pembangunan ini menanggapi kekurangan perspektif situasional yang sebelumnya dijelaskan. Ini mengajukan alternatif yaitu perspektif perkembangan komunikasi interpersonal. Perspektif ini dimulai dengan membedakan antara komunikasi impersonal dan interpersonal. Dalam komunikasi impersonal, orang yang berinteraksi hubungan satu sama lain sebagai peran sosial daripada sebagai orang yang berbeda dan mendasarkan prediksi mereka tentang bagaimana pilihan pesan akan mempengaruhi yang lain pada pengetahuan budaya dan sosiologis umum daripada informasi psikologis. Yang terakhir, ada perspektif interaksi. Itu tuh asal-usul perspektif internasional ditelusurinya ke analisis komunikasi yang diberikan oleh Watzlawick, Bevin, dan Jackson. Capella memberikan artikulasi yang paling sistematif dari perspektif interaksional. Selanjutnya ada keterampilan interpersonal. Di dalam komunikasi interpersonal, kita harus mengasah keterampilan interpersonal kita. Keterampilan interpersonal adalah keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Keterampilan interpersonal ini berhubungan dengan hubungan atau komunikasi antara orang-orang. Di dalam keterampilan interpersonal dapat ditunjukkan dalam bentuk keterampilan seperti ini. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, keterampilan motivasi. Yang keempat, keterampilan kepemimpinan. Yang kelima, keterampilan diri. Yang keenam, keterampilan negosiasi. Yang ketujuh, keterampilan presentasi. Dan yang terakhir, keterampilan berbicara di depan umum. Selanjutnya, di dalam keterampilan interpersonal itu ada variabelnya. Yang pertama itu ada keterampilan motivasi, itu apa? Kemampuan untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada orang lain. Yang kedua ada keterampilan kepemimpinan, itu tuh adalah kemampuan untuk mencapai hasil dengan memberdayakan orang lain. Yang ketiga ada keterampilan negosiasi, yaitu kemampuan untuk memfasilitasi kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Yang keempat ada presentation skill, yaitu kemampuan mengkomunikasikan pesan di depan banyak orang. Yang kelima ada communication skills, adalah kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Yang keenam ada membangun relasi, itu adalah kemampuan kita membangun relasi dengan orang lain. Yang ketujuh ada keterampilan berbicara di depan umum, itu adalah kemampuan berbicara di depan umum, bagaimana kita bisa mengantisipasi dengan kecemasan kita sendiri. Dan yang terakhir ada self marketing skills, yaitu kemampuan memasarkan produk atau jasa dengan baik dan tepat. Selanjutnya ada variabel kinerja. Kinerja ini adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas
yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Robbins di tahun 2013, pengukuran kinerja karyawan itu meliputi ada 6. Yang pertama, kualitas. Kualitas itu adalah hasil yang diinginkan dari suatu kegiatan yang mendekati sempurna. Dalam arti, menyesuaikan beberapa cara yang ideal dari penampilan kegiatan dan memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu kegiatan. Yang kedua, ada kuantitas, adalah jumlah yang dihasilkan dan yang dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Yang ketiga, ada ketepatan waktu, adalah kegiatan yang diselesaikan pada awal yang telah ditentukan, ditinjau dari koordinasi dengan hasil keluaran dan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk kegiatan lain. Yang keempat, ada efektivitas, itu adalah kemampuan pegawai dalam penggunaan sumber daya organisasi, tenaga, uang, teknologi, bahan baku untuk dimaksimalkan dengan maksud meningkatkan hasil setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya, ada kemandirian. Kemandirian itu adalah pegawai yang mampu menjalankan fungsi pekerjaannya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari orang lain atau atasan. Dan yang terakhir, ada commitment to work. Itu adalah pegawai yang memiliki komitmen kerja dengan lembaga dan tanggung jawab terhadap jabatannya. Nah, dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan, hasil analisis data menunjukkan bahwa semua hipotesis dapat diterima. Variabel penelitian yaitu keterampilan interpersonal yang tadi sudah saya jelaskan, dan variabel kinerja juga, baik secara parsial maupun simultan, memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perawat. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi perawat dan pasien, agar menghasilkan komunikasi dua arah yang baik. Komunikasi interpersonal ini akan lebih efektif jika komunikasi terjalin dengan terbuka, berempati, adanya dukungan, rasa positif, dan kesetaraan antara perawat dan pasien. Selanjutnya untuk pemateri selanjutnya dari Naura. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri Jasmine. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi efektif. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau orang yang menerimanya dengan tujuan untuk memberikan pengertian dan informasi. Jika pesan yang disampaikan jelas dan tidak ambigu dan dapat diterima oleh penerima dengan cara yang sama seperti yang dimaksudkan oleh pengirim, maka komunikasi dapat dikatakan efektif. Dan jika sebaliknya, jika pesan yang disampaikan kepada penerimanya menyimpang dari yang dimaksud, maka komunikasi itu akan terhambat. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi akan berhasil apabila penerima mengerti apa yang telah disampaikan oleh pengirim. Next. Selanjutnya, elemen-elemen dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama ada komunikator. Komunikator memiliki peranan yang khusus dan sangat penting dalam memulai komunikasi. Untuk berkomunikasi secara efektif, komunikator itu harus menggunakan teknik verbal dan non-verbal yang efektif juga. Berbicara atau menulis dengan jelas, mengatur apa yang dibicarakan agar dapat diikuti dan dipahami oleh lawan bicara, menjaga kontak mata, menggunakan tata bahasa yang tepat, dan memberikan informasi yang akurat, semua itu penting dalam keefektifan dalam komunikasi. Yang kedua ada penerima. Penerima berarti pihak yang menerima suatu pesan dari komunikator. Penerima ini dapat berupa satu orang atau sekumpulan orang. Penerima juga termasuk elemen penting dalam komunikasi karena ialah yang menjadi sasaran dalam komunikasi. Nah, dalam model komunikasi, penerima itu berada tepat di depan pembicara. Penerima juga dapat berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Nah, sebagai penerima juga kita itu harus mendengarkan dengan seksama dan melakukan kontak mata. Kita nggak boleh main handphone dan kita juga harus mengangguk, juga tersenyum saat mendengarkan, sehingga itu tuh menunjukkan bahwa kita memahami pesannya. Lalu yang ketiga ada pesan. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan ini dapat disampaikan dalam berbagai bentuk seperti melalui lisan atau tatap muka maupun melalui media komunikasi. Lalu yang selanjutnya ada media. Pesan dapat tersalurkan dari sumber kepada penerima dengan menggunakan media. Terdapat banyak media atau jenis komunikasi, contohnya dengan telepon, radio, televisi, situs internet, atau sesuatu yang tertulis seperti buku, surat, atau majalah. Nah, setiap media komunikasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya salah satu kelemahannya itu dari media tertulis nih,
karena pada saat karena penerima itu tuh tidak dapat mengevaluasi nada pesan, sehingga komunikasi yang efektif itu komunikasi yang dilakukannya secara langsung. Lalu selanjutnya feedback. Feedback merupakan tanggapan atau reaksi penerima terhadap pesan pengirim. Penerima dapat memberi feedback dengan cara mengajukan pertanyaan, membuat komentar, atau hanya mendukung pesan yang disampaikan. Feedback tentunya membantu pengirim untuk menentukan bagaimana penerima menafsirkan pesan yang disampaikan dan bagaimana caranya untuk meningkatkan kembali komunikasi. Selanjutnya, cara berkomunikasi secara efektif. Yang pertama ada koneksi. Membangun ikatan dengan orang-orang, memperhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara, orang suara. Lalu yang selanjutnya ada melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, menyesuaikan gaya komunikasi Anda dengan gaya mereka, lalu hindari mengkritik, membuat penilaian negatif, atau mengatakan bahwa orang lain salah. Yang kedua ada mendengarkan. Nah, pada saat mendengarkan kita mengajukan kesediaan untuk mendengarkan dan kita harus mengurangi gangguan-gangguan. Lalu merespon dengan gaya bahasa tubuh, mata, ekspresi wajah. Juga menganggukkan kepala dan memberikan isyarat verbal untuk mengomunikasikan bahwa kita itu memperhatikan dan mengerti. Yang ketiga ada komunikasi. Pada saat komunikasi juga kita harus berbicara dengan tulus dan penuh keyakinan dan mengerti terhadap gaya komunikasi orang lain. Juga tahu apa yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya ada berbicara. Pada saat berbicara kita harus percaya diri, nyambung dengan audiensnya, tahu apa pesan yang dituju, singkat juga sederhana dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, cara menjadi komunikasi yang baik. Yang pertama ada kejernihan pikiran dan ekspresi. Karunia, maaf, slide-nya yang cara menjadi komunikator yang baik. Udah ya? Oke. Yang pertama ada kejernihan pikiran dan ekspresi, yaitu seorang komunikator harus mengerti apa tujuan pesannya dan apa yang ingin dikomunikasikan, sehingga komunikator ini harus berpikir jernih dan mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang ingin disampaikan dan mengapa. Komunikasi ini harus diawali tanpa tujuan yang jelas. Karena kalau misalkan tanpa tujuan awal yang jelas, kita tuh sama aja kayak hanya menerawang. Lalu yang selanjutnya ada kebenaran atau kesesuaian. Suatu pesan yang disampaikan itu tidak hanya harus jujur dan jelas, tetapi juga harus benar. Maksud dari benar itu yaitu kita harus benar dalam ejaan, tata bahasa, isi, dan format. Pastikan juga bahwa ejaan dan tata bahasa, tanda baca, dan idiom yang digunakan benar. Lalu yang ketiga ada singkat namun jelas. Suatu pesan yang disampaikan harus singkat saat memberikan suatu informasi yang penting. Sebaiknya menggunakan kata yang sedikit, tetapi tetap tidak mengurangi kejelasan dan kelengkapan. Karena pesan yang singkat itu akan menghemat waktu, juga menarik perhatian karena ketegasannya, dan mengurangi kebisingan. Lalu yang keempat ada lingkungan yang kondusif. Keadaan lingkungan suatu tempat di mana pesan dikirim atau diterima dapat mempengaruhi makna. Komunikator itu harus memahami lingkungan di mana mereka mengirim pesan untuk membantu audiens menerima informasi dalam konteks yang dimaksudkan. Lalu yang terakhir ada kelengkapan. Komunikasi yang diartikan untuk menciptakan makna dan pemahaman. Oleh karena itu, komunikasi itu harus lengkap dalam segala hal. Pesan yang setengah-setengah itu dapat menimbulkan kesalahpahaman dan interpretasi yang salah. Jadi suatu kelengkapan itu akan mendapatkan banyak manfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazahra. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Naura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membina komunikasi efektif dalam hubungan interpersonal. Komunikasi yang baik terbentuk dari pemahaman antar manusia di dalam kelompok. Komunikasi tersebut menjadi parameter kualitas kelompok dan kerjasama di dalamnya. Apabila komunikasi terjalan dengan baik, bukan hanya mengembangkan kemampuan anggota di kelompoknya, tapi juga membentuk lingkungan yang baik. Dalam membina komunikasi efektif, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan pemahaman agar terciptanya
keselarasan. Nah, teori-teori ini itu membentuk pemahaman-pemahaman yang dapat mendorong manusia agar dapat memiliki relasi melalui komunikasi yang baik. Boleh slide selanjutnya? Nah, salah satu teori pertama yang diangkat adalah teori Johari Window. Dalam teorinya, Johari Window memberikan gambaran mengenai jendela. Lalu, teori Johari Window juga membentuk manusia mengenal perspektif terhadap manusia yang lain. Dapat dilihat di gambar ya. Di sini ada area terbuka, area tertutup, titik buta, dan tidak dikenal. Nah, jadi yang pertama, area terbuka. Pada area ini, Johari Window menjelaskan mengenai perilaku, kebiasaan, perasaan, dan sifat, serta hal lain yang dapat dengan mudah diketahui oleh lawan bicara. Hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi dan dinamika hubungan yang terjadi. Area ini dapat dengan mudah melebar seiring dengan keterbukaan emosional antara lawan bicara. Selanjutnya ada area tertutup. Area tertutup adalah area ini mencakup informasi mengenai diri sendiri yang memungkinkan orang lain untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Namun akan sulit untuk setiap orang dengan mudah memberikan kebebasan untuk banyak orang mengetahui. Dengan hal-hal yang tergolong pribadi, manusia cenderung menutupi dan membentuk perspektif yang berbeda dari orang lain mengenai dirinya sendiri, sehingga menimbulkan rasa keterbatasan. Nah, rasa keterbatasan tersebut dapat dikikis melalui efisiensi komunikasi dengan mencari timbal balik melalui lawan bicara. Efisiensi komunikasi ini membutuhkan proses yang tidak secepat pengikisan area terbuka, sebab intensitas dan kualitas hubungan sangat mempengaruhi. Intensitas komunikasi yang baik akan mengikis area ini dengan lebih baik pula. Selanjutnya ada titik buta. Nah, titik buta ini adalah informasi yang ada pada diri sendiri, namun tidak ingin diketahui oleh lawan bicara. Terdapat pengalaman, cerita masa lalu, rahasia, dan rasa takut pribadi dalamnya. Alasan yang menguatkan akan ketidakinginan untuk diketahui biasanya didorong oleh ketakutan dan penolakan, lalu munculnya stigma negatif yang timbul dari lawan bicara. Alasan lain juga mendasari area ini adalah untuk menjaga kualitas hubungan interpersonal maupun perasaan lawan bicara. Sehingga dengan terjaganya area ini, maka hubungan yang dibentuk akan baik dan tidak menimbulkan kesan negatif baik untuk sendiri maupun untuk bersama. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada area tidak diketahui atau area tidak dikenal ya. Nah, pada area ini baik individu maupun lawan bicara tidak mengetahui dan tidak bisa dikomunikasikan karena ketidaktahuan tersebut. Hal-hal yang mencakup area ini adalah alam bawah sadar, memori masa kecil, kepercayaan yang tersembunyi, dan perasaan yang tidak disadari oleh individu yang merasakannya. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat teori John Window untuk pengembangan diri dalam hubungan. Yang pertama itu adalah pemahaman diri. Pemahaman diri ini dilakukan dengan menganalisis kelemahan serta kekuatan atas diri sendiri. Hal ini bisa dilakukan melalui interview dengan lawan bicara. Yang kedua adalah hubungan yang baik. Nah, hubungan yang baik ini dapat dilaksanakan dengan cara membuka ruang untuk siapapun agar berinteraksi dengan memberikan timbal balik dan pembentukan karakter satu sama lain. Selanjutnya ada komunikasi efektif. Di komunikasi efektif ini adalah mengembangkan kepercayaan terhadap kelompok, dapat memperbaiki dan memperkuat hubungan interpersonal. Yang keempat ada pembentukan tim. Di pembentukan tim, kita dapat memahami individu dalam kelompok melalui peningkatan intensitas komunikasi yang baik, dapat terrealisasi apabila antar individu di dalam kelompok tersebut dapat membuka akses diri terhadap satu sama lain. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini adalah dengan maksud pengertian itu memberikan sebuah pengertian yang baik terhadap kelompok akan sangat mempengaruhi kualitas kelompok itu. Nah, di samping itu juga hal tersebut dapat memperlancar kinerja antar individu sehingga dapat terciptanya komunikasi yang baik dan komunikasi efektif. Boleh selanjutnya? Nah, lalu di saat ini saya akan membahas mengenai cara untuk membina komunikasi di dalam hubungan perawat dengan pasien. Nah, yang pertama itu adalah sikap komunikasi ya. Nah, sikap komunikasi ini
komunikasi tidak hanya terjadi melalui verbal, tapi juga melalui non-verbal. Sikap yang ditujukan oleh perawat dalam berkomunikasi dengan pasien juga sangat penting dan menjadi tolak ukur bagi rasa nyaman pasien. Jika sikap yang diberikan oleh perawat tidak sesuai dengan ekspektasi pasien, maka pasien tidak dapat menaruh rasa percaya dan akan timbulnya stigma negatif mengenai hal tersebut. Jadi untuk membantu kesembuhan pasien itu komunikasi sangat dibutuhkan begitu. Nah, dalam komunikasi itu untuk menjalin komunikasi yang efektif dibutuhkan rasa percaya dari pasien kepada perawat. Selanjutnya adanya dukungan manajemen. Nah, adanya dukungan manajemen ini jadi sangat mempengaruhi dukungan dari manajemen untuk adanya komunikasi dari perawat kepada pasien gitu ya. Selanjutnya, dukungan psikologis melalui komunikasi sangat efektif dalam proses penyembuhan pasien, terutama pada pasien dengan tingkat penyakit yang parah. Pasien dengan rasa cemas berlebih sampai depresi dapat menghambat proses penyembuhan penyakit yang dideritanya. Jadi, kita sebagai perawat dapat memberikan dukungan psikologis dengan cara komunikasi dan juga menyemangati pasien, apalagi dengan pasien yang mempunyai tingkat penyakit yang parah. Karena jika pasien mempunyai rasa cemas berlebih, itu dapat memperlambat tingkat penyembuhannya. Lalu di sini saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi perawat. Yang pertama ada tingkat pendidikan, yang kedua ada keadaan pendidikan, dan yang ketiga ada pelatihan keperawatan mengenai komunikasi dengan pasien. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri telah memaparkan materinya dengan baik. Demikian pemateri dari hari ini tentang komunikasi efektif. Semoga teman-teman semua dapat belajar dengan baik dari pemateri yang hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Dan terima kasih kepada dosen pengampu kita yang telah mengamati juga. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari presentasi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Demikian untuk pertemuan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.